Kali ini saya akan memperkenalkan kembali salah satu indukan di kandang saya. Nih, burung ini saya namain curut. Ini kenapa kok saya namain curut? Dulu waktu masih piye ya, atau belum rampas itu, model kepalanya itu persis tikus curut ya, jadi modelnya lancip persis tikus curut ya, makanya saya kasih nama curut ya. Jadi curut ini adalah kakak seinduk persis dari burung yang namanya saluki ya. Jadi berarti ini anak dari indukan yang namanya pau-pau ringaan tugu. Nah, ini curut ini hasil dari ternakan saya sendiri ya, yang waktu itu posisi masih di kandang lama di Jalan Kabupaten ya. Jadi kategori awal-awal saya mulai belajar beternak ya, merpati tinggian tomprang ya. Nah, waktu itu memang saya belum sempat membuat ring ya. Dan waktu itu saya juga masih banyak pelihara pos ya. Akhirnya daripada nggak pakai ring, curut ini saya kasih ring ring pos ya, NCP ya. NCP itu kalau nggak salah Nyukasa Paloma apa ya, Nyukasa Paloma tuh ringnya. Burung ini dulu pernah terbang juga ya di lapak Pondok Cabe Sleman ya, cuman sebentar aja. Karena waktu itu terus burungnya sakit ya, terpantau sakit, akhirnya saya bawa pulang ya. Saya bawa pulang terus saya pakai untuk gaburan rumah ya. Jadi waktu itu masih di Jalan Kabupaten, saya terbangin dari rumah itu sampai ke rumah sakit UGM ya. Itu kurang lebih menempuh jaraknya ya 3 kiloan. Dan lepasan 3 kilo itu sudah full tinggi nih burung ini ya. Padahal secara ukuran ini kategori burung besar ya. Ini kan bisa terlihat nih di tangan saya seberapa ya. Jadi ini kategori burung besar dan panjang ya. Nah, curut ini yang menghasilkan burung yang saya namain joker. Jadi joker itu adalah anak curut ya. Curut waktu itu saya jodohin dengan betina dari Koasep ya, jalurnya itu Yapsonik ya. Jalur Yapsonik saya jodohkan curut ini, keluar salah satunya yang saya namain joker ya, keluar blorok hitam ya, joker. Nah, jatuh ke cucu juga kerjanya bagus ya curut ini, karena anak joker kan sudah ada yang terbang juga ya, waktu itu dilatih di lapak MMC Jogja ya, dan kinerjanya cukup bagus ya. Nah, kalau secara karakter burung ini atas kepalanya serem ya. Kalau menurut saya ini malah lebih keras dibandingkan saluki sebetulnya. Ya, dari turun atas kepalanya ini jauh lebih keras dibandingkan saluki. Ya, cuman memang burung ini banyak yang tidak tahu ya, karena memang waktu itu hanya aktif untuk gaburan rumah saja. Ya, sedangkan saluki kan sempat bermain di lapak Pondok Sayur
ponalan muntilan ya. Sedangkan dia di rumah aja ya. Oke, untuk secara katuranggan nanti coba saya informasikan ya lebih detail ya. Jadi ikuti terus ya videonya. Nah, ini secara katuranggan ya. Maaf, tak bersihin dulu. Ini baru meloloh ini. Makanya mukanya jembret kayak gini. Secara katuranggan burung ini kategori burung besar ya. Nih. Dari tangan saya kan bisa kelihatan ya. Ini tangan saya yang panjang-panjang aja nggak cukup ini untuk pegang. Jadi kalau anak kecil mungkin ya nggak muat tangannya. Burung ini besar dan panjang. Ya. Secara model kepala seperti ini, ya, mata kuning, bulunya halus, ya, bulunya halus, kering, pegangannya enak, ya, bulat, tidak terlalu empuk, ya, tetapi kategori lembut, ya. Terus bentuk larnya ini seperti ini ya. Jadi larnya ini lebar panjang ya. 3 lar ujung ya. Ini juga kategori sama panjang ya. Salah satu ciri khas burung stabil tinggi ya. Ini lar yang satunya ya. Bagus ya larnya ya. Untuk capek tudang jarak 1 cm, keras ya, sangat keras. Terus dada lumayan lebar ya, lumayan lebar ya. Walaupun burungnya ini kategori burung besar, tapi kalau dipegang itu ringan ya. Ringan beda dengan burung lemes ya. Jadi kalau burung bobotnya terasa ringan tetapi dia bertenaga ya. Jadi tulangannya juga bagus ya. Tulangannya bagus. Ekor standar ya. Standar ya. Terus sama bisa kita lihat istilahnya kalau Jawanya itu cangkriane ya, itu yaitu bulu di sekitar leher ya. Itu usahakan yang terkesan kasar ya. Jadi seperti ini ya. Kesan kasar, saya lebih suka yang seperti ini ya. Itu biasanya mental tarungnya dia lebih bagus ya. Walaupun tidak semua ya. Tuh. Jadi dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sebetulnya ukuran bodi merpati tinggian ya itu sebetulnya tidak terlalu penting ya kalau buat saya ya. Mau burung kecil, burung besar ya, itu sama saja sebetulnya. Yang terpenting itu adalah proporsional ya. Jangan sampai burung bodinya besar, panjang tapi sayapnya pendek. Ya, itu berarti yang tidak proporsional. Misalkan burung bodinya kecil, sayapnya terlalu lebar, terlalu panjang, itu pun juga tidak proporsional gitu loh ya. Jadi yang penting itu proporsional. Jadi kekuatan otot, ya terus ukuran ya panjang dan lebar sayap, ya, itu harus mendukung dari ukuran bodinya, ya, dan harus imbang. Ya. Jadi
Jadi makanya saya pernah menyampaikan ya bahwa kalau kita mau melihat merpati yang baik ya secara rabaan, secara katuranggan itu kita harus memegang ya dan melihat merpati itu secara utuh ya. Kita harus melihat secara utuh, secara semuanya ya. Dari paruh, mata, kepala, sayap, ekor, kaki ya. Tulangan, ya dagingan itu harus kita lihat secara utuh ya. Dari situ kita baru bisa menyimpulkan apakah rabaan, katuranggan, anatomi tubuh dari merpati itu bagus atau tidak ya. Jangan hanya berpatokan kepada salah satu elemen ya dari merpati itu. Misalkan ya ada yang fanatik terhadap bentuk lar ya. Ya. Ada yang begitu fanatik dengan warna mata ya. Atau mungkin bentuk paruh ya itu boleh-boleh saja ya. Misalkan menyukai lar yang bulat-bulat lebar ya itu sah-sah saja ya. Tapi tanpa didukung dengan perangkat yang lainnya, dagingan, tulangan ya, terus kualitas bulunya, mata yang bagus ya, kepala yang bagus, toh percuma gitu loh ya. Karena pada saat merpati itu terbang itu kan membawa semua yang ada di tubuhnya ya. Jadi sayap sebagus apapun dia kan tidak terbang sayapnya aja, dia juga butuh mata yang bagus, dia butuh tenaga yang bagus ya, tulangan yang bagus ya. Jadi makanya jangan terlalu fanatik atau hanya melihat dari satu sisi ya. Misalkan paruh saya sukanya yang ngempret ya, berarti kalau paruhnya ngempret tipis itu pasti bagus ya, enggak juga ya. Kita harus melihat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan pegang burungnya dan kita baru bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan burung itu secara rabaan, secara katuranggan baik atau tidak ya. Nah kalau katuranggan bagus ya, rabaannya bagus, didukung dengan karakter yang bagus ya, ya tentunya akan bisa menghasilkan merpati dengan kinerja yang baik juga ya. Jadi saya kira itu aja ya, salah satu perkenalan ya. Ini juga salah satu penghuni kandang indukan saya ya, namanya Curut, dan memang sudah terbukti ya anaknya kerjanya bagus sampai cucu juga bisa terpakai ya. Kinerjanya bisa terpakai dan bisa bersaing lah untuk di lapak ya. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Salam satu hobi, lestarikan merpati tinggian Tomprang ya. Terima kasih.